Selamat siang, anak-anak. Tiada hari tanpa prestasi. Hebat. Terima kasih. Monggo bicara. Pak Biro sini, Pak Biro. Ini sini. Baik, mohon perhatian, acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat GM PT Telkom Witel Semarang Jateng Utara, Bapak Pribadi Nirwana beserta staf. Yang kami hormati AM Bidang Edukasi PT Telkom Witel Semarang Jateng Utara, Ibu Setiawati Veronica. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Dr. Andes Lulu Wibowo SSTMT. Yang kami hormati Ketua Konsentrasi Keahlian SIJA Bapak Agus Setiawan MKOM beserta Bapak dan Ibu Guru Pengajar SIJA yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Tidak lupa pula siswa-siswi serta alumni SMK Negeri 7 Semarang yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam kegiatan penyerahan CSR pelatihan dan sertifikasi BMSP untuk siswa SMK Negeri 7 Semarang. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat laporan kegiatan, yang kelima sambutan dari pelaksana tugas Kepala SMK Negeri 7 Semarang, yang keenam sambutan GM PT Telkom Witel Semarang Jateng Utara, yang ketujuh penyerahan sertifikat pelatihan dan sertifikat BMSP dari PT Telkom yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait program Telkom DigiUp, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia.
Justiarto, SPDMT. Kepada Bapak Justiarto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, anak sekalian, marilah kita berdoa. Mohon izin kami menyampaikan doa dan ajaran agama Islam kepada Bapak Ibu yang tidak beragama Islam, Tuhan dapat menyelesaikan. Bibarakatil Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul melaksanakan acara penyerahan sertifikat dan program CSR pelatihan dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Engkau berikan. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih yang rahmat-Nya tak pernah pilih kasih, berkahilah acara ini, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semuanya hadir. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kebaikan, dan memberikan manfaat yang sebenarnya kepada masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak akan pernah terbilang, berikanlah kepada kami kekuatan dan keteguhan hati untuk selalu berusaha berbuat kebaikan, membantu sesama, dan menjaga amanah yang Engkau berikan kepada kami. Mudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah setiap langkah kami, dan jauhkanlah kami dari segala macam kesulitan dan bahaya. Ya Allah, semoga dengan adanya program CSR pelatihan ini, kami dapat memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar, memantau mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjadikan kami manusia yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap sesama. Ya Allah, berkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'mur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan terkait penyerahan CSR pelatihan dan sertifikasi BNSP untuk siswa SMK Negeri 7 Semarang yang akan disampaikan oleh Ketua Konsentrasi Keahlian SIJA kepada Bapak Agus Setiawan MKOM. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati J Manager PT Telkom Jakarta, Pak Pribadi Nawata. Yang kami hormati AM Edukasi Bu Viro dan dari tim Telkom. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Sekolah Pak Nurul Wibowo dan anak-anakku sekalian yang berbahagia yang akan menerima sertifikat kompetensi dari PT Telkom. Perlu kami laporkan Pak Lulu selaku kepala sekolah. Jadi anak-anak SIJA dan ada dari TIDK itu mengikuti program Telkom DigiUp tahun 2023. Jadi dari Telkom adalah wahana untuk peningkatan kompetensi digital untuk menyiapkan talenta digital Indonesia. Ada berbagai bidang yang diikuti anak-anak, dari lingkup administrator, ada graphic design, UX, content creator, web programming, ada sinematografi, big data science, mobile apps, IoT engineer, dan 3D animator. Jadi anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya dia memilih bidang tersebut. Adapun tahapan program itu mulai pendaftaran dilaksanakan waktu itu 21 September 2023 sampai 30
ada tes seleksi, ada pengumuman dari pengumuman tes seleksi ini 6 Oktober 2023. Alhamdulillah siswa kami ada 23 yang lolos dan mengikuti bootcamp sama sertifikasi, dan pengumuman hasilnya tanggal 22 November sampai 11 Desember 2003. Untuk 23 data ini ada yang sekarang karena itu di tahun 2023 Pak, ada yang sudah jadi alumni sekitar 6 siswa itu sudah jadi alumni. Terus sisanya ada 17 siswa ini yang sekarang kelas 13, kelas 4. Ini siswanya pada magang di industri semua. Jadi mohon maaf, makanya bajunya pakai bebas rapi. Ini menyesuaikan dengan posisi baju di magang, Pak. Ada yang pakai elfak, ada yang bebas rapi. Terus untuk motivasi ke adik kelas yang pakai biru-biru ini adalah adik kelas yang sekarang kelas 11. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini Telkom juga mengadakan lagi untuk Digital Up Telkom tahun 2024 yang pelaksanaannya tanggal 3 Oktober sampai 15 Oktober 2024. Kami juga berpartisipasi lagi untuk kelas 11, ada kelas-kelasnya yang ini di situ. Alhamdulillah dari pendaftaran yang ada diumumkan ada 8 siswa kami yang sekarang sudah masuk masa bootcamp. Jadi sudah mulai bootcamp. Minggu ini juga ada siswa yang mulai untuk cybersecurity. Dari 8 ini ada yang di nomor 1 itu Maria, dia di bidang digital marketing. Terus si Kase ini di bidang cybersecurity officer. Farah di bidang digital marketing. Terus Farel UI UX, Lian UI UX, terus Kemal ini UI UX, Gavan UI UX, dan terakhir Arya Satya ini di bidang digital marketing. Jadi yang memang Pak Lolo yang diminati siswa itu si itu pemrograman Pak UI UX di situ. Makanya terus digital marketing ini adalah hal yang baru bagi kami. Tetapi anak-anak tertarik karena trennya depan itu. Cybersecurity dari 8 hanya 1 Pak yang ikut yang mau, dan cewek lagi gitu. Itu yang bisa kami laporkan. Kalau ke depan memang Telkom tiap tahun ini mengadakan semacam digital ini akan kami agendakan untuk selalu berpartisipasi. Mudah-mudahan tahun depan peserta lebih banyak dan yang lolos juga lebih banyak. Karena yang baru-baru ini kami hadirkan di sini untuk motivasi ke depan, sekaligus pertanyaan apakah yang nggak lolos tahun ini nanti bisa ikut lagi di tahun depan. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya dari PT Telkom. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas laporan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri 7 Semarang kepada Bapak Dr. Andes Lulu Wibowo SSTMT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang bersama-sama kita hormati, ya, kita muliakan General Manager PT Telkom Semarang, Bapak Pribadi Nirwana, berarti ahli surga, insya Allah, amin amin. Ibu Vero juga dari PT Telkom, jabatannya panjang, jadi saya nggak hafal. Pak Agus selaku K3 di PTLG, ini sekaligus saya kenalkan ya, ini Pak, ini mantan gambar yang pakai, ya dari Aceh tuh, ya. Pak Purwanto tapi namanya, aslinya ya Semarang Pak. Terus ini Bu Nisya yang mengaku juga di PPLG,
terus yang pakai belangkon di belakang yang tadi memimpin doa ini Pak Yusiarto. Kami 2 kali satu kamar Pak, waktu di Surabaya dan di Bandung. Tadi Pak GM itu SST itu apa Pak dulu? Dulu kami pernah ikut programnya dari direktorat, kami dititipkan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kami berdua ini belajar teknik telekomunikasi ya Pak dulu ya. Ya, D4 Telkom, ambil jaringan komputer. Kami berdua ini. Terus Pak Isna, nah ini yang selalu mendampingi anak-anak LKS tingkat nasional ya Pak ya. Iya. Ini putra putrinya Pak Agus yang didampingi Pak Isna. Kalau lomba cyber itu biasanya yang dihadapi seluruhnya perguruan tinggi. Tidak ada yang dari SMK itu tidak ada, dan biasanya juga masuk 10 besar. Nah, terus kemarin ikut LKS cyber security ya Pak. Baru kemarin ya ikut. Sebelumnya ikut juga, tapi kemarin ikut langsung juara tingkat 1 tingkat nasional. Pak JM, nomor 1 terima kasih ya. Jadi putra putri kami, siswa kami diberi kesempatan ikut program yang diprakarsai Telkom dalam program CSR ya, yaitu pelatihan. Tadi banyak yang disampaikan Pak Agus, tentunya ini nanti akan sangat berguna pada saat anak-anak lulus dan harus berkompetisi merebut pasar kerja. Dan ini tentunya kamu bersyukur ya anak-anak, gratis ya Pak, gratis loh. Dan itu sertifikatnya langsung dari BNSP yang berlogo Garuda. Bu, tolong tadi paparannya Pak Gus ditampilkan lagi, saya mau pengen lihat lagi. Terus, nah ini loh. Jadi network administrator IC, graphic design, UI UX design, content creator, web programming, Python ya, sinematografi, big data scientist, mobile application ya, Internet of Things engineer, dan 3D animator. Yang lolos 8 tahun ini. Oh, baik. Ini saya mau tanya, ketika kalian belajar tentang fiber optik, kira-kira mau pada tidak? Mau? Belum mau Pak. Bahwa ternyata kamu juga belajar tentang jaringan juga mau. 7 jari, saya mau siapa? Fiber optik loh. Aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak Pak, tenang baik. Berarti mau kan? Karena begini nak, ini juga saya tadi banyak memberi masukan ke Pak pribadi, Nirwana, surganya ini loh ya berat. Jadi itu yang kita nantikan. Kamu pernah dengar Astinet? Pernah? 7 jari yang pernah? Belum kan? Nah, kamu pernah dengar IndiHome? Itu Pak. Nah, kalau IndiHome itu mesti rebutan. Siang hari pasti bandwidthnya turun karena rebutan. Nah ini mungkin Pak, sekolah itu sebenarnya butuhnya bandwidth yang besar-besar dan fix. Jadi ini bukan pengakuan dosa, tapi saya sampaikan ketika saya di SMK 8, ya tahunya ya broadband mati, yang ini pasti dikomplain sama guru-guru karena mesti lambat dan sebagainya. Saya mengundang dari yang lain yang bisa memberikan kepastian bandwidth. Saya di SMK 10 juga begitu, SMK 11 juga begitu. Saya nggak menyalahkan ini. Nah ini belum nanti ya kita harus mengedukasi lagi
bahwa ada layanan dari Telkom yang memang dikhususkan layanan bandwidth yang fake, yang besar, stabil. Kalau perlu itu istilahnya tingkat kepuasannya itu 99,999 yang tidak pernah putus, kira-kira begitu. Namanya apa ya? Iya, Pak Yos itu mesti paham ya. Tingkat kepastian layanan itu. Apa Pak? Apa? Ya, kira-kira seperti itu, ataupun ada loh Pak istilahnya di teknisnya. Kalau Anda itu availability. Nah, Availability-nya SL, Service Level Agreement. Nah, kira-kira begitu. Oke, monggo Pak, ini digarap lagi karena Pak Isna itu sudah teriak-teriak ya. Oke, siap. Teriak-teriak untuk kurang. Sebelum kita putuskan, kita nanti akan mendapatkan informasi banyak tentang layanan-layanan ini. Dan tentunya ini nanti kalau layanan internetnya semakin bagus, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran kalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Jadi ini kembali lagi ke awal Mas Pur, ya kawal. Acara pada siang hari ini yang tampilan pertama. Iya. Jadi hari sore ini PT Telkom Indonesia wilayah Witel itu wilayah ya Pak? Telkom Semarang bukan Kota. Oh, Semarang Jateng Utara loh. Jateng itu ada bagian utara ternyata. Jadi yang kita terima nanti, yang kalian terima nanti adalah sertifikat pelatihan dari Telkom yang menyatakan bahwa kalian pernah pelatihan. Pertama, yang kedua sertifikat dari BNSP. Iya, dinyatakan kalian kompeten. Tepuk tangan untuk Telkom. Ini yang masih berseragam biru, ya, tolong nanti kalau ada kesempatan lagi ikuti. Nah, prosesnya bisa 1 tahun dan gratis. Semoga ini menjadi bekal kalian untuk kesuksesan masa depan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lulu atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya yaitu dari General Manager PT Telkom Unitel Semarang Jateng Utara kepada Bapak Pribadi Nirwana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tak semangat sehingga bisa. Mantap ya. Yang menghormati Pak Lulu, Kepala Sekolah SMA Negeri 7, Agus. Ya. Kayak Kanjeng Agus Pak Pur, ya Pak Pur, sama-sama dari Aceh kita Pak. Ya. Saya alumni sana juga zaman GAM dulu ya. Ya. Dan bapak lain yang nggak bisa sebut satu persatu, dan tentu saja anak-anak saya yang sangat saya cintai, hormati dan banggakan. Yang pertama, selamat untuk adik-adik semuanya yang sudah dinyatakan kompeten kami dalam mengikuti pelatihan sertifikasi ya, tadi beberapa keahlian, dan tentu itu sangat membanggakan bagi teman-teman ya, teman sendiri menjadi portofolio tambahan. Itu kan tambah jadi portofolio kan, saya udah punya ini, nanti punya itu, punya itu. Karena sekarang kalau kerja butuh portofolio, nggak polosan. Ya, kalau polosan persaingannya dengan yang tidak polos gitu, yang berbunga-bunga gitu, yang ada banyak ininya ya. Oke. Yang kedua, saya
mewakili PT Telkom Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia itu siapa? Itu perlu saya sampaikan kembali biar kalau nggak kenal maka nggak tahu. PT Telkom Indonesia ini adalah perusahaan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara. Milik negara itu adalah miliknya rakyat. Jadi PT Telkom Indonesia ini adalah perusahaan miliknya adik-adik semua kan rakyat Indonesia ya. Iya. Dan patut berbangga bahwa perusahaan yang milik rakyat dan milik negara Indonesia ini sekarang tidak ecek-ecek gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara produknya seperti apa, ya seluruh Indonesia dari ujung ke ujung kita punya kabel fiber optik di bawah laut yang sangat besar, secara infrastruktur, mempunyai satelit, mempunyai BTS di mana-mana, sangat banyak. Nah, kalau adik-adik bertransaksi di bank segala macam, mengambil ke ATM ya, kemudian transaksi melalui online, itu di belakangnya ada Telkom Indonesia. Jadi sistem keuangan itu backbone-nya pakai, backbone transaksinya pakai punya Telkom Indonesia. Ya. Kemudian kalau data center juga ada di kita. Nah, tadi kalau Pak Lul itu SMK pakainya broadband, nggak pakai Astinet gitu ya. Astinet itu ya dipakai oleh semua bank-bank besar Indonesia, oleh Pertamina, oleh PLN sendiri, oleh Bank Jateng itu bukan pakai itu semua. Jadi sebenarnya yang salah kami tidak mengkomunikasikan, gitu ya. Karena yang pakai lembaga-lembaga sangat kredibel, sangat besar yang memakai Astinet. Bahkan seluruh lembaga pemerintahan ini ya pakainya Astinet. Ya, jadi itu. Nah, sekarang agak sedikit ini ya. Tadi kalau sampai transaksi di pom bensin kan pakai My Pertamina, betul? Ada My Pertamina? Ya. Yang buat My Pertamina dan jaringannya itu PT Telkom Indonesia. Kalau kamu naik kereta api, kemudian pakai KAI akses itu yang bangun dulu siapa? PT Telkom Indonesia. Jadi kita itu sebegitu luas ya kita bangun digitalisasi di Indonesia. Tapi memang kita jarang promo keluar gitu ya. Tetapi itu yang bangun kita, yaitu BUMN, baru milik negara, PT Telkom Indonesia milik rakyat Indonesia. Nah itu ya teman-teman. Jadi kita masih bisa dibanggakan lah. Dan kita listing di New York Stock Exchange, satu-satunya perusahaan BUMN yang listing di New York Stock Exchange. Tidak ada yang lain. Nah, kenapa kita biayanya besar, tapi kita tetap listing? Karena dengan kita listing di New York Stock Exchange, maka ada assessment, ada pengukuran yang harus memenuhi kriteria internasional sesuai standar Amerika. Itulah kenapa kita mempertahankan walaupun biayanya besar sekali, karena agar kita tetap terjaga di level kualitas internasional. Oke ya, untuk Telkom tadi ya. Kemudian tentu kita salah satu visinya adalah membangun talenta digital Indonesia. Nah itu salah satu visinya Telkom sebagai badan usaha milik negara, sebagai perusahaan kita. Nah itu salah satunya perwujudannya ini ya. Kita melakukan pelatihan izin nanti.
Jadi tadi itu yang sudah kita lakukan di Telkom Indonesia. Ya. Nah, kemudian tadi Telkom kan dulu kalau zaman Pak Lulu, Pak Pur, ya, Pak Agus itu kenalnya sama telepon umum, gitu ya, telepon koin. Adik-adik nggak ada yang tahu itu, nggak ada. Tapi zaman dulu kalau Pak Lulu ini pacaran pakainya telepon kartu itu, kalau nelpon itu, ya. Bagi wartel, ya di wartel gitu ya. Kalau ngirim telegram indah, gitu zaman dulu. Nah, itu zaman dulu ya. Nah sekarang ini Telkom sudah tadi kemana-mana digitalisasinya. Nah dalam portofolio produk kita sebut dalam 3 hal. Portofolio namanya digital connectivity, digital platform, dan digital services. Ya. Digital connectivity itu connectivity mau pakai fiber optik, mau pakai radio, mau pakai satelit, kita punya semua. Ya. Kemudian digital platform ya itu platform cyber security, platform data center, hyperscaler ya. Kemudian platform IoT gitu ya. Nah, kita bahkan di pantau kontainer-kontainer di pelabuhan di Surabaya itu dipasangi chip yang kita bisa melihat kontainer itu pergerakannya seperti apa, susunan kayak apa. Itu dilakukan oleh Telkom Indonesia. Nah itu di platform. Di services, di aplikasi ya, jadi itu banyak aplikasi juga yang sudah di deploy Telkom ke banyak perusahaan. Nah itu teman-teman, jadi nanti Telkom ini sekarang posisinya karyawannya sedikit, ya, dan makin sedikit karena teknologinya makin sedikit. Dan tetapi angkatan terbanyak di perusahaan ini adalah angkatan saya. Angkatan yang lahir di tahun 70-an. Dan itu setelah lagi pensiun, kami hampir 2000 di Telkom ini. Karena kami dua angkatan yang dididik oleh negara, oleh perusahaan untuk menjadikan Telkom sebesar ini. Dulu Telkom nggak sebesar ini ketika kita masuk. Tapi kami disekolahkan, dikuliahkan sebanyak 2000 orang, dimasukkan ke Telkom Indonesia dan membangun Telkom menjadi seperti ini. Tapi kami akan segera pensiun juga, ya. Dan kami berharap nanti pengganti kami adalah kalian-kalian di sini, ya. Yang talenta hebat dari Indonesia Semarang, ya. Nah, moga-moga kalian nanti akan ke sana. Perjuangannya tentu panjang. Saya di Telkom dari tahun 91 ya sampai sekarang. 91 kamu udah kuliah, kamu belum lahir. Ya. Dan itu bisa cari. Ya, jadi teman-teman adik-adik semuanya, tapi tentu saja untuk bisa sukses dalam karir itu tidak cuma cukup hard skill, tapi juga butuh soft skill. Hard skill adalah yang tadi kita sebut kemampuan skill networking, cyber security, UI UX, ya, administrator, kemudian programming, itu hard skill. Ya, penyambungan fiber, bahkan nyambung kabel di dalam laut sana itu mahal hitungannya, biayanya nyambung kabel di bawah laut sana. Itu hard skill. But yang lebih penting dari hard skill adalah soft skill. Soft skill itu kumpulan saja karakter, ya. Yang besar itu kalau punya totalitas, integritas, antusias, itu yang basicnya. Jadi kalau kita kerja, pasti kami para leader ini melihat orang yang paling totalitas, yang paling sangat total untuk menyelesaikan pekerjaan, antusias, yang dikasih pekerjaan itu nggak nolakan, gitu. Kira-kira begitulah. Ini tak omongin rahasianya para bos memilih orang gitu. Dia nggak gampang menolak, dikasih pekerjaan ngeles gitu ya. Bukan pekerjaan saya gitu. Walaupun kadang kita ngetes memang bukan pekerjaan, tapi kasih ke dia. Apa responnya gitu? Apakah diambil kemudian dikomunikasikan dengan dia memang tugasnya atau langsung ditolak? Memang kita tes ya. Dan paling penting integritas, kejujuran, amanah, ya itu penting. Jadi totalitas, integritas, antusias, dan terus
belajar ya. Itu teman-teman harus didapatkan dari pendidikan pengajaran di sekolah ini, dari hari-hari ya didevelop ya. Kalau hard skill this easy ya. Cari knowledge itu di internet banyak sekali. Mau cari apa? Ilmu cyber security sedalam apa ya, knowledge ya. Tapi skill adalah kalau dilatih. Kalau belum dilatih belum jadi skill ya. Mengalami belum jadi skill. Nah teman-teman belajar, kalau cuma cari ilmu itu sangat gampang, mencrecek di internet gitu ya. Tadi pagi saya mau ngasih pembukaan latihan pelatihan membatik ya, UMKM lah ya. Pagi-pagi saya buka ChatGPT, saya nanya ke ChatGPT kan, aku mau buat desain batik klasik bergaya Solo. Nggak nyampe setengah menit udah keluar. So this, kalau hanya gitu banyak. Mau PR-mu itu yang dikasih sama Pak Agus itu kamu tanya di internet langsung keluar jawabannya, gitu kan? Kamu kan gitu kan? Jadi kalau cuma knowledge tapi membangun tadi kapabilitas ya, soft skill itu tidak bisa dipelajari dengan cara begitu ya. Kalau knowledge-nya dapat tapi skill-nya harus kamu latih, kamu implementasikan, kamu alami. Itu ya teman-teman ya. Jadi kuatkan dua-duanya, soft skill, hard skill. Harus untuk terus belajar. Nah tadi ada yang belum banyak dimasukin teman-teman, yaitu cyber security. Padahal cyber security itu akan menjadi hal sangat penting ke depan. Itu akan menjadi harganya mahal skill itu. Tapi itu ngamunya terus berkembang, nggak bisa berhenti belajar karena berkembangnya luar biasa cepat. Belum masuk ke zaman nanti kuantum. Nah ini agak jauh sedikit nih ya. Kalau udah sekarang itu pengamanan yang paling kuat itu jebol dengan komputer biasa mungkin butuh bulan-bulanan untuk membuka ininya ya, pengacaknya. Tapi dengan komputer kuantum mungkin hanya beberapa menit jebol. Jadi akan sangat penting belajar cyber security karena yang jebol akan lebih cepat dan lebih mudah. Sehingga ahli cyber security menjadi penting. Yang kedua, dengan di undang-undang diimplement undang-undang PDP, perlindungan data pelanggan, maka cyber security menjadi sangat penting. Karena kalau sampai data pelanggan itu bocor, ya, kemudian dikomplain sama pelanggan, perusahaan itu bisa kena 4% dari pendapatan kotor dendanya. Nah kalau pendapatan kotornya 100 triliun, 4%-nya berapa harus dikeluarkan? Nah salah satu data tidak bocor itu pasti butuh cyber security, pengamanan. Jadi kemampuan cyber security akan banyak dibutuhkan oleh banyak perusahaan di depan ketika mereka harus menjaga data pelanggan, data personal ya, PDP. Selain tadi yang UI, UA segala macam ya. Nah, pengamanan awal itu di physically itu ya fiber, yaitu pengamanan nanti laboratorium macam-macam ya. Itu ada ya. Jadi tadi baru satu yang cyber security ya, Mbak cewek tadi ya, Mbak Asih ya, Mbak Kasih ya. Silakan, itu juga menarik ya. Bahkan anak saya itu sekarang kerja di Astra Internasional udah 2 tahun. Dia request ke saya, bisa mau keluar dari Astra. Mau ngapain dong? Aku mau belajar cyber security kemana? Saya mau belajar ke Lituania. Neko sesok kan. Jadi cyber security yang kuat itu ada di Israel, ya, ada beberapa negara Eropa Timur. Itu yang cyber security-nya hebat. Jadi kalau mau ngambil kulit di sana.
Kebetulan dulu anakku itu sekolahnya di Inggris tuh, waktu S1 di Birmingham. Tapi dia kerja di Astra, kemarin telepon mau pengen keluar. Saya bilang pusing lah. Itu. Ya, maksud saya tekan ini untuk motivasi kalian ya. Oke ya teman-teman, jadi itu kemudian kita ke depan masih mengadakan ini ya. Silahkan teman-teman, adik-adik ngikutin, mau gratis, mau gitu, bagian dari komitmen kita membangun talenta digital, maka ini kita gratiskan. Tadi saya lihat sertifikatnya bagus sekali, gambar Garuda, dikatakan kompeten, bagus kompeten. Gitu ya. Yang mau dapat siapa? Yang mau dapat nanti sertifikat siapa? Ini. Oh iya. Ngacung aja takut gimana? Ya, oke ya. Dan kita di Telkom juga PKL kita kalau kerjasama PKL dibolehkan di kita ya, berbagai macam, nanti menggunakan kita kasih mentor dan sebagainya dan kita kasih penilaian rutin agar PKL itu nggak cuma pindah lingkup gitu ya, tapi mendapatkan pengalaman terutama soft skill ya. Soft skill itu harus dilakukan hari-hari ya. Nah itu ada semuanya. Kemudian selamat ya, belajar ya, menempuh pendidikan di SMK ini, dan semoga nanti semua sukses, baik melanjutkan kuliahnya, kalau perlu kuliah di luar negeri dapat beasiswa gitu ya. Tadi anakku diberi mana beasiswa, gua cuma bayarin perginya saja, di sana dia udah dapat duit sendiri ya. Jadi bisa, itu banyak cara untuk seperti itu. Moga-moga di antara kalian ini nanti ada yang kesana, dan kalau di luar negeri balik ya, untuk membesarkan Indonesia ini dengan kekayaan di sana, nanti di sini siapa yang jadi ahli-ahlinya ya. Mungkin itu teman-teman semuanya, ada semuanya. Nanti sekali lagi moga-moga dan nanti tertarik bergabung dengan Telkom Indonesia di masa depan ya. Moga-moga di masa depan itu Telkom tetap masih bagus, masih ada gitu ya. Oke, tadi aku sedikit mengasih substansi karena saya ingat tadi ngomong broadband dan dedicated. Yang bayangannya gini, kalau broadband itu ini home ya, ini untuk rumah tadi, broadband itu seperti jalan tol. Ya, jalan tol itu melebuni kan pasti lewat pintu tol ya. Kalau nggak lewat pintu tol nggak bisa masuk, ya gitu ya. Jadi nggak seruat di luar. Tetapi yang masuk di jalan tol kan bisa banyak. Kalau sudah banyak kan tetap lambat. Nah tadi yang sampaikan oleh Pak Lulu tadi ya, Pak Sekolah ya. Tapi kalau internet dedicated, salah satu produk Telkom Akinet dan yang lain-lain ya, tentu ada. Ya, itu seperti rel kereta api. Jadi dia sudah di-booking, sudah dibeli, disewa, maka tidak ada yang lewat kecuali kereta api yang menyewa. Gitu. Jadi tidak ada yang banyak jalan di situ. Itu bedanya. Kira-kira gambarannya seperti itu antara broadband dan dedicated. Sama-sama bandwidthnya 100 mega atau 1 giga, tapi 1 giganya itu ada committed identification rate. Jadi dia pakai up to gitu kan, up to sekian. Nanti kalau sedang banyak ya agak lambat gitu ya. Tapi kalau dedicated tidak, ini agak rumus sedikit. Ya. Boleh nggak membayar? Kan perusahaan kalian juga ini sebelum gitu ya. Demikian dari saya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Dan selagi kita masih berharap nanti semakin banyak yang dapat sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pribadi Nirwana atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya mari kita saksikan penyerahan sertifikat pelatihan dan sertifikat BNSP dari PT Telkom sekaligus souvenir dari PT Telkom
berkenan untuk menyerahkan secara langsung yaitu Bapak Pribadi Nirwana selaku GM dari PT Telkom Retail Jateng Semarang Utara didampingi dengan Bapak Lulu Wibowo dan Pak Agus serta Ibu Viro. Nama-nama yang saya sebutkan dimohon untuk maju ke depan. Inayah Cikal Nur Sabrina, Aska Bariklana, Zamzam Maulida Zahra, Asfadia Fadila Muslim, Vindu Marsa Susilo, Vanessa Aldira Kirani, Sabrina Najwa Alia, Vinaya Nur Ayu Wijayati, Wahyu Oktaviana Ramadhani, Amelia Syakira, Malia Farma Aulia Nisha, Aulia Syahida Rahmasyah, Haikal Rahmadia Tandra, Monalisa Alfitri, Karisma Jinan Malini, Naila Audina Maharani, dan yang terakhir Victor Abdiel Kurniawan Rares. Menarik kita buka. Jurutkan Pak. Jurutkan. Aska setelah Inayah, Aska Bariklana. Sertifikatnya ini. Kanan. Aska. Terus. Jurutkan. Zamzam Maulida Zahra, Asfadia Fadila Muslim. Sertifikat dari Telkom. Ya. Ini BNSP. Oke ya. Fotoin ya Pak. Oke, mari Pak. Mas. Aska. Mau foto satu-satu atau bareng nanti? Bapak aja nggak dikasih loh ya. Ini ya. Aska ya. Bariklana Timur. Zam. Oke ini Mas. Pak biar Vindu Marsa selanjutnya. Asfa Dibutia ya. Junior Web Programming. Oh, Python ya. Bentar. Oh, keren. Ahli ular Python. Sudah ada bagian buat belum? Jadi. Oh, ya harus dilatih. Kalau skill itu kalau nggak dilatih hilang. Ya bisa nggak? Bisa nggak? Ayo. Terus. Ini ada dua ya, Pak. Pintu masuk. Sekarang masih ngeri, Pak. Geser. Vanessa, Andra Kirani, desainer multimedia muda. Sabrina. Selamat. Ini bisa dibuka nggak tadi? Oh, nah, sini. Nah, sini. Pak saya mau pakai itu. Inaya, ayo ya. Oke. Ini Pak. Tadi saya catat ya Pak. Oh iya, boleh makanya gini lah ya. Dekat ya. Selamat ya. Kadang itu sepele tapi jadi iya mana-mana. Wahyu Okta Viana. Oke.
sendiri. Sini kan? Sini. Oke. Amalia Syakira. Oke. Sini. Cantik ya Pak. Potret sama Oscar Pak. Aulia Syahida Rahmansyah. Oke. Ya. Saya. Nama dia. Nah, ganteng nih. Udah senior ini. Oh belum. Lahir tahun 2006 juga. Oh pantas Pak lebih tua. Haikal. 1, 2, 3. Oke. Sudah Haikal. Nama dia. Sini. Bisa lagi. Sampai. Mona Lisa. Oh, lukisannya luar biasa. Nama dia. Lagi. Karisma Jinan Mazidi. Sini agak sini. Agak bisa lagi. Oke. Nama dia. Sini. Ayo Pak. Nama dia. Pak uji bagus data saintisnya kamu yang ini. Oh, data center. Data saintis. Olah data, analisis data ya. Mas, Tok. Bajumu dipakai semua tadi itu? Makanya Pak. Wah ini gawat. 1, 2, 3. Baik, berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Bapak Pribadi Firman, Pak Lulu, penerima sertifikat, berkenan untuk terlebih dahulu dengan Viro juga. Iya. Mungkin ada yang di belakang. Iya, ada yang di belakang. Terus. Nah, ini mau kamu masukkan sebelah. Ya, nah, terus geser terus. Terus, pepet. Sini, geromnya. Ya. Oh iya lah, kayak tempat suara. Masukkan. Beres sedikit dapat biar tetap kamera. Tangannya begini. Sertifikatnya ini gini. Bisa enggak? Bisa enggak? Sebenarnya sih, saya rampok, jangan kasih. Tahu berubah juga boleh. Oke ya. Boleh. Ini berarti Mbak geser ke sana dikit. Terus, Geser. ya. Terus geser Mbak. Sekiri. Geser Mbak. Terus. Stop. Nah, kamu Tengah untuk Pak. Bapak. Oke. Pak Viro, Pak Agus, ayo di kiri kanan. Nih, mendampingi Pak Agus dan Viro. Gini. Ayo. Oke. Saya kalau kayak gini berkembang. Pak, kalau misalnya dengan di belakang udah nggak? Iya. Hah? Nggak nyampe ya? Bisa nggak itu kameramu? Bisa Pak pakai 0,5. Pakai Bisa 0,5. nggak apa-apa. Berarti kameranya elek. Enggak, agak mundur dikit nggak apa-apa weh. Kameranya Pak Pribadi cukup enggak? Wah, berarti kameranya bagus. Ini dulu ya Pak ya. Oke. 1, 2.
Aku ra iso apa fokus kan. 1, 2. Oke? Satu lagi Pak. Sambil video bentar Pak. Cukup? Cukup? Cukup. Selamat ya. Selamat. Langsung posting di Instagram. Baik, berkenan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sedikit terkait program Telkom DigiUp. Barangkali ada siswa-siswi di sini yang mau bertanya terkait program Telkom DigiUp itu seperti apa, kemudian detail dari program Telkom DigiUp itu seperti apa, boleh untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Mohon izin ya Bapak. 3 pertanyaan ya. Biar enggak Bapak kosong. Silakan. Izin bertanya, untuk pelatihan back end berbahasa Golang, apakah di pelatihan 2024 ini akan berfokus kepada bahasa Golang itu sendiri, atau di pelatihannya juga akan mengeksplor framework Golang lainnya seperti Gin, dan apakah di program pelatihan DigiUp selanjutnya akankah ada bahasa lain untuk memandu backend ini, pelatihan backend ini? Terima kasih. Iya, Pak. Terus jawab. Namanya siapa, Mas? Marcelino Alvin. Marcelino Alvin dari kelas 11 sejak 1, Pak. Oh, ini tadi saya nggak bawa kit kalau nggak benar. Iya, siap. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi untuk teknis ini ya, Dek, ya, untuk materinya ya yang di sana yang ditanyakan ini ya. Karena untuk materi ini kita sebenarnya diserahkan kepada panitianya di sana, Dek. Kalau kami kan hanya untuk mekanismenya saja. Tetapi tadi untuk detailnya nanti akan kami koordinasikan dengan panitia, karena kemarin dari panitia kami memang membuka langsung begitu Bapak Ibu untuk bertanya di Instagram pun bisa kita berinteraksi untuk terkait dengan materi detailnya seperti itu. Dan untuk tahun-tahun berikutnya memang nanti akan banyak juga sih bidang-bidang sertifikasi. Karena kemarin untuk yang tahun kemarin itu sekitar 10. Sekarang udah 11 untuk mata yang disertifikasikan seperti itu. Tetapi untuk teknik detailnya nanti akan kami koordinasikan, atau dari adik-adik juga bisa berinteraksi langsung di Instagram. Apakah di sini adik-adik mungkin sudah memfollow untuk di DigiUp di Instagram kemarin? Sudah. Iya, di sana saya lihat memang sangat detail untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau di kami mungkin lebih ke arah mekanismenya gitu Bapak. Jadi monggo Pak. Jadi adik-adik tentu tidak semua materi diajarkan di waktu yang sama ya. Tapi gini, pasti yang dibuat saya pikir saat ini adalah hal-hal yang sangat diperlukan di kebutuhan sekarang ya. Kalau adik-adik punya usulan, punya ini bagus, masukin aja. Mungkin tahun depan akan muncul, gitu ya. Dan dibaca oleh teman-teman yang antaratur di sana. Oh, ternyata banyak yang minat, gitu ya. Kemudian memang relate dengan industri. Yang penting kan begitu, dibutuhkan di industri.
bukan sekedar pelatihannya saja yang fancy ya bisa senang, tetapi industri tidak membutuhkan atau belum membutuhkan. Tapi kalau mau dibutuhkan dan kemudian secara kurikulum bisa disiapkan, nanti mungkin ada di, kalau nggak tahun ini tahun depan gitu ya, masukin aja di umum, kan komentar gratis gitu ya, minta usul boleh, dijawab ya nanti. Oke gitu ya Mas siapa? Marcel Alvin pokoknya Marcel gitu. Oke. Terima kasih Bapak Pribadi Nirwana dan Ibu Viro. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali ya? Baik, perkenalkan nama saya Rizky dari Sija 1. Nah, pertanyaannya, apakah program Telkom JDAP ini diadakan setiap tahun? Jika iya, apakah bidang kompetensinya setiap tahun sama atau berbeda di setiap tahunnya? Terima kasih. Ya, saya jawab, nggak usah pakai mic ya, dengaran kan? Jadi tentu setiap tahun ini masih ada, moga-moga nanti kita masih terus bisa menyelenggarakan ini dalam tahun keempat, ya. Moga-moga masih bisa terus, dan tentu saja semakin banyak nambah bidang yang diberikan pelatihan dan sertifikasi. Ya. Kalau mungkin sudah tidak tahu relevan, pasti di take down, diganti yang baru gitu ya. Makanya ikut Instagramnya memberi masukan. Nanti kan pasti jadi pembahasan, jadi pemateri di sana dan menyiapkan, termasuk kan di BNSP yang sudah mempunyai bidang-bidang sertifikasi yang ada di sana. Kalau belum ada sertifikasinya, kalau dikasih pelatihan sama Telkom nanti nggak dapat di sana kan. Harus sambung dengan yang di BNSP sudah ada di sana. Telkom dengan pelatihan, kemudian diikut sertakan ujiannya di BNSP ya. Nanti dapat sertifikat. Ngasih masukan ke sana boleh teman-teman, dan moga-moga setiap tahun ada. Daftar, dites, lulus, ikut. Nanti ikut bootcampnya, ikut pelatihannya, ikut bootcampnya, ikut tesnya, dapat sertifikat. Sekali lagi kalau udah dapat sertifikat, jangan selesai sertifikat, keahliannya terus dilakukan. Skill itu dari seringnya melakukan. Jadi semakin sering, semakin ahli ketemu permasalahan, mencari solusi. Itu teman-teman ya. Nanti kalau cerita banyak lagi. Bu SKS sendiri nanti. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir ya Pak, satu kali. Permisi, nama saya Muhammad Terhalika dari kelas 11 C1. Izin bertanya Pak, saya tanya sasaran peserta untuk rencananya di siap tahun depan atau seterusnya itu apa hanya SMK 7 Semarang atau ada SMK lainnya atau SMA lainnya? Terima kasih. Jadi Telkom itu mensertifikasi 1.000 orang tiap tahun. Jadi se-Indonesia tentu saja. Jadi kamu bersaing dengan seluruh Indonesia. Nah, kalau kamu bisa lebih bagus ya nanti masuk dalam 1.000 itu, gitu ya. Ini kita tawarkan semuanya. Tentu tidak semuanya yang sekolah-sekolah baik yang sama kita baik aja. Kita tawarin, kita buka. Maksudnya yang kita juga yakin kualitinya lah gitu ya, biar harapan saya kalau di Semarang ini yang lulus dari wilayah saya banyak gitu, harapan saya gitu. Makanya kita juga undang teman-teman yang memang punya kapabilitas, kira-kira begitulah ya. Itu ya Mas Ningrat tadi ya, namanya Ningrat tadi ya, Rizky Ningrat ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Pribadi Nirwana atas jawaban-jawaban dari pertanyaan
siswa-siswa kami. Demikian serangkaian acara pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita ikuti dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam perkataan dan tingkah laku. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.